Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan kanal siaran berita pemerintah. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan langkah konkret untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan upaya ini didorong melalui program peningkatan literasi digital yang menjangkau ribuan perempuan dalam memanfaatkan teknologi dengan aman. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan teknologi dan transformasi digital berperan penting sebagai alat strategis untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Upaya ini didukung melalui langkah konkret yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia melalui program peningkatan literasi digital. Menkomdigi menyebut program peningkatan literasi digital telah berhasil menjangkau ribuan perempuan, melatih mereka untuk menggunakan internet secara bijak dan melindungi data pribadi, serta memastikan perempuan di seluruh pelosok Indonesia memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dengan aman dan produktif. Sebagai bangsa yang menghadapi bonus demografi dan juga transformasi digital, Menkomdigi memastikan peran perempuan di Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi di semua bidang termasuk bidang digitalisasi. Peningkatan literasi digital untuk perempuan, untuk memastikan perempuan di seluruh pelosok Indonesia juga memiliki keterampilan untuk pemanfaatan teknologi dengan aman dan produktif. Program ini telah berhasil menjangkau ribuan perempuan, melatih mereka untuk menggunakan internet secara bijak dan melindungi data pribadi mereka. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendukung program Ruang Bersama Indonesia atau RBI yang menjadi program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dukungan terhadap RBI yang diberikan Kemkomdigi yakni penguatan bandwidth, penguatan jaringan frekuensi, penguatan monitoring siber, hingga promosi terkait Ruang Bersama Indonesia di berbagai kanal Kemkomdigi. PLT Dirjen Komunikasi Publik dan Media Molly Prabawati menyebutkan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-96 tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendukung program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Hal tersebut disampaikan Molly Prabawati usai mengikuti kegiatan puncak peringatan Hari Ibu ke-96 di Pusat Pemerintahan Tangerang, Banten. Bentuk dukungan yang diberikan Kemkomdigi yakni penguatan bandwidth di 6 titik Ruang Bersama Indonesia dan penguatan jaringan frekuensi serta penguatan monitoring siber. Tak hanya itu, Kemkomdigi sebelumnya juga turut mendukung beberapa kegiatan Kemen PPA dalam rangkaian peringatan Hari Ibu tahun 2024 melalui Forum Merdeka Barat 9. Peringatan Hari Ibu ke-96 mengangkat tema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Ruang Bersama Indonesia merupakan salah satu dari 3 program prioritas Kementerian PPPA untuk 5 tahun ke depan. Dan tentu dukungan untuk kegiatan ini ada beberapa hal dari Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah penguatan bandwidth di 6 titik Ruang Bersama Indonesia. Kemudian penguatan jaringan frekuensi dan penguatan monitoring cyber. Lalu sebelum kegiatan ini kami juga mendukung kegiatan Forum Merdeka Barat 9 dan juga podcast untuk memberikan informasi terkait dengan peringatan Hari Ibu yang ke-96 kepada masyarakat. Dan tentu nanti ketika Ruang Bersama ini sudah diluncurkan, kami akan mendukung dengan gerakan literasi digital yang akan diberikan kepada ibu dan anak-anak. Selamat Hari Ibu yang ke-96 kepada perempuan-perempuan hebat di seluruh wilayah Indonesia. Perempuan menyapa, perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Hal ini disampaikan Menkomdigi dalam acara UMKM Click and Grow Berdaya Transformasi dengan AI bersama Kemkomdigi yang digelar di Jakarta. Sebagai upaya mendukung perkembangan UMKM di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan berbagai pelatihan di bidang digital dengan mengedukasi para pelaku UMKM melalui diskusi level up UMKM Click and Grow Berdaya Bertransformasi dengan Artificial Intelligence.
Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menilai teknologi AI dipandang sebagai salah satu solusi untuk merevolusi digitalisasi UMKM, dapat menjadikan lebih kompetitif di pasar global dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan dapat mencapai target 8% sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2023, hanya 38,7% UMKM di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi digital. Menkom Digi menyebutkan angka ini perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan dengan produk luar negeri. Mutia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan AI bukan tanpa tantangan. Banyak UMKM di luar negeri yang telah lebih dulu memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat daya saing mereka di pasar Indonesia. Dengan demikian, persaingan antar pelaku UMKM akan semakin ketat. Kemkom Digi mengajak semua pihak termasuk pelaku UMKM untuk memberikan masukan dalam menyusun regulasi yang dapat mendukung pemanfaatan teknologi AI dan sekaligus melindungi pelaku usaha lokal. Jadi kalau tadi digitalisasi itu memboost UMKM, kalau AI itu merevolusi. So it will revolutionize the way UMKM works. Makanya penting sekali kita berhimpun untuk berdiskusi tentang ini untuk mempersiapkan diri masing-masing. Karena sekali lagi kementerian kami itu nanti KPI-nya baik atau tidak tergantung kesiapan juga dari teman-teman menghadapi teknologi ini. Pemirsa, Bareskrim Polri melakukan gerak cepat dalam mengamankan dan membawa pulang ke Indonesia dari Thailand RN, warga negara asing yang merupakan DPO tindak pidana narkoba. Diketahui RN merupakan otak pengendali laboratorium narkoba di Kabupaten Badung, Bali. Bareskrim Polri berhasil mengamankan dan membawa ke Indonesia pelaku RN, seorang warga negara asing asal Ukraina yang berstatus sebagai DPO tindak pidana narkoba sejak Mei 2024 lalu. RN berhasil ditangkap di Bandara Utapao Rayong oleh kepolisian negara Thailand pada saat hendak terbang ke Dubai, Kamis 19 Desember 2024. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa dalam keterangan pers di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu 22 Desember 2024 menyebut, RN sebagai otak pengendali laboratorium narkoba di Kabupaten Badung, Bali. Ia juga sebagai pemodal serta pengendali para kurir yang sebelumnya telah berhasil diamankan Bareskrim Polri. RN diketahui sudah berada di Bangkok selama 3,5 bulan. Usai mendapatkan informasi tersebut, Atas Polri KBRI Bangkok langsung melaksanakan koordinasi secara intensif terhadap seluruh stakeholder agar pelaku dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Usai dilakukan penyerahan dari pihak penegak keamanan negara Thailand, Polri langsung melakukan pemulangan ke Indonesia untuk dilakukan proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, RN dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika. Kita ketahui bahwa Roman atau RN ini adalah sebagai pengendali. Dia mengendalikan. Dia lari dari bulan Mei. Selama 109 hari dia berada di Thailand. Begitu dia akan berangkat dari Thailand menuju ke Dubai, alhamdulillah bisa diamankan oleh imigrasi. Dan dari Hubinter beserta kami turun semua langsung ke Thailand untuk menjemput pelaku ini. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.